Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni awalan qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seluruh baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, Ibu dan Bapak sekalian. Ya, terima kasih ada Pak Kali Junjung Hasibuan, ada Ibu Farida Arianti, ada Ibu Ulfa Madia, ada Pak Ahmad juga, ada Pak Wildan Abdul Halim. Ya, pertama tentu saya permohonan maaf dari kami ya, karena acara ini dari sisi persiapan agak kurang ya, sehingga ini anggap saja free gitu ya. Jadi yang sudah berkontribusi insya Allah nanti kita akan buat yang lebih spesifik lagi atau yang lebih mendalam lagi terkait dengan bagaimana sebenarnya kita itu pertama ada dua ya. Pertama adalah terkait dengan bagaimana kita itu membuat proposal penelitian ya, khususnya yang biasa dikenal di kalangan dosen itu dengan bagaimana memenangkan hibah penelitian ya, lolos ya, menang gitu ya, lolos dan menang artinya ya bisa terseleksi sehingga kita bisa mendapatkan hibah penelitian ya. Ini saya dasarkan kepada salah satu dari pengumuman dari Kementerian Agama terkait dengan pemberian atau pengumuman pembukaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran PTKI pada Satuan Kerja Diktis tahun anggaran 2024 ya. Ini berkasnya 8 Desember 2023 ya, baru sebulan yang lalu, artinya masih dibuka kesempatan. Dan ini memang terutama untuk dosen-dosen yang berada di bawah Kementerian Agama atau PTKI ya, perguruan tinggi keagamaan Islam gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang PTU ya, perguruan tinggi umum ya, dan yang lainnya ya, terutama terkait dengan bagaimana menyusun proposal ya, penelitian yang itu layak untuk mendapatkan hibah atau mendapatkan bantuan penelitian ya. Ini yang pertama. Jadi saya akan bicara dulu tentang bagaimana sebenarnya bagaimana tips dan juga trik serta strategi ya, di flyer kita itu ada strategi ya, strategi dalam istilahnya itu memberikan atau menyusun sebuah proposal penelitian ya. Oke, izin saya share dulu, ini pengumumannya agar cukup jelas gitu ya. Oke, saya akan izin share, di pengumuman saja langsung ya. Tapi ini karena pakai ini berarti seperti ini biasanya. Oke, ya, ini adalah pengumumannya yang ada dari Kementerian Agama ya. Dari Kementerian Agama, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ini pengumuman tentang pembukaan program bantuan ya penelitian. Oke, benar terlihat ya. Jadi pengumuman pembukaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran PTKI pada Satuan Kerja Diktis tahun anggaran 2024 ya. Jadi uraian kegiatannya ini 6 sampai 17 adalah pengumuman dan sosialisasi, kemudian registrasi proposal dan submit itu 18 Desember sampai 22 Januari 2024. Artinya masih ada waktu ya. Kemudian juga seleksi administrasi itu 23 Januari sampai 12 Februari 2024. Kemudian ada penilaian reviewer ya 13 Februari sampai 4 Maret 2024. Kemudian penetapan nominasi atau nomine ya
nominator lah ya. Jadi 5 sampai 18 Maret, kemudian ada seminar proposal juga 28 sampai 30 Maret 2024 dan pengumuman penerima bantuan itu tanggal 8 sampai 22 April 2024 ya. Ini beberapa klaster ya dan juga pengusul bantuan ya. Ini berbasis SBK dan juga PTKI tahun anggaran 2024. Ya, ini klaster bantuannya cukup banyak sekali, mulai dari penelitian pembinaan kapasitas ya, kemudian penelitian dasar program studi, kemudian penelitian dasar interdisipliner, kemudian penelitian terapan kajian strategis nasional, kemudian juga penelitian terapan berkorelasi dunia usaha dan industri, ya, penelitian pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi dan antar kementerian atau lembaga. Ini di sini ada Diktis ya, jadi ada PTKIS, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan juga Islam Swasta, dan juga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ya. Nah, ini klaster-klasternya sampai 8 klaster ya. Ini juga ada penelitian pengembangan kolaborasi internasional, itu bisa dua-duanya, kemudian penelitian pengembangan survei, kajian strategi. Ya, justru yang alhamdulillah nih Kementerian Agama itu memberikan semacam bisa dikatakan itu kesempatan ya kepada PTKS ini, semua klaster itu dia bisa masuk gitu ya. Nah, jadi ada asal dari PTKI itu sendiri ya. Dan ini nanti 22 Januari 2024 baru ditutup untuk penjelasannya atau untuk submitnya ya. Nah, kemudian nanti akan ada di 5 kemarin itu ya tentang pelaksanaan dan juga juknisnya ya, sosialisasinya. Nah, kemudian juga ini beberapa putusan tentang materi-materi atau aturan-aturan, nanti boleh saya share juga di majelis penulis dan juga di di Yayasan Amma Alamiah ya. Jadi ini cukup banyak sekali klasternya tadi ya, ada 8 klaster yang memungkinkan bagi kita untuk membuat sebuah penelitian ya, atau proposal penelitian ya. Nah, ini mulai tema penelitiannya ya. Nih, ada tema penelitiannya itu yang disebut dengan agenda riset keagamaan nasional yang disebut dengan ARKAN ya. Yang pertama adalah studi Islam, yang kedua adalah pluralisme dan keragaman, yang ketiga adalah integrasi keilmuan, kemudian yang keempat adalah kemajuan global. Nah, dari 4 ini kemudian di breakdown lagi menjadi 15 bagian. Ada kajian teks suci dalam agama-agama, ada syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan, ya, pengembangan, ya, kemudian hasanah pesantren dan lain sebagainya. Ini pokoknya banyak sekali ya. Jadi tinggal kita mau yang mana nih ya. Mau yang mana, kita buat sebuah penelitian, dan yang paling penting memang bagaimana sebenarnya kita itu bisa membuat sebuah proposal penelitian yang layak dan lolos gitu ya. Bukan hanya lulus saja, tapi juga lolos dan juga memenangkan hibah penelitian ini ya. Ini saya harapkan peserta di sini mungkin bisa mengirimkan, bisa berkolaborasi, dan insya Allah kita bisa melakukan kerjasama, karena tadi banyak sekali yang bisa dilakukan untuk kerjasamanya gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan kenapa berani membuat program seperti ini. Ya, alhamdulillah saya beberapa kali juga ya, lebih dari 5 kali mendapatkan juga bantuan seperti ini ya, terutama nanti harus terbiasa dengan litabdimas.kemenag.go.id ya. Ini di Litabdimas ini semua tentang penelitian, karena kita tahu sebagai dosen tugas kita adalah selain pengajaran adalah penelitian ya, dan juga pengabdian ya. Nah, ini klaster-klaster penelitiannya ya cukup banyak sekali, tinggal kita pelajari, kemudian nanti tinggal memilih. Ini juga semacam alur pengelolaan bantuan penelitian berbasis tahan biaya keluaran ya, pendaftaran, kemudian seleksi substansi proposal, penetapan nomine, kemudian juga seminar proposal penelitian sampai kepada hasil outcome penelitian selesai ya. Saya tadi sebutkan lebih dari 5 kali mendapatkan bantuan ini ya, alhamdulillah lumayan lah bisa buat beli genteng gitu ya. Tapi waktu itu bukan beli genteng sih ya, lebih tepatnya adalah untuk beli waktu itu untuk kuliah saya kebetulan ya, untuk kuliah. Untuk kuliah dalam artian itu kuliah ketika saya S3 itu memang dapat cukup banyak bantuan ya dari penelitian itu. Jadi ya alhamdulillah ada beberapa pengalaman, dan nanti kita bisa sharing nih dengan Pak Kali Junjung ya, kemudian dengan Ibu Farida juga dan yang lainnya. Jadi ini penelitian setiap tahun sebenarnya gitu ya. Cuma kemarin memang waktu ada COVID itu agak sedikit tersendat gitu ya, agak sedikit tersendat. Jadi kenapa ini penting? Kalau menurut saya sebagai dosen ini juga menunjukkan kualitas kita sebenarnya. Dan pertanyaan yang paling sering itu adalah
ya ketika seperti apa sih sebenarnya proposal ya atau lebih tepatnya tema yang baik untuk diajukan ke tadi penelitian hibah penelitiannya dari Diktis Kemenag. Nah, ini menarik sekali nih ya Pak Ahmad, jangan lupa juga nih bisa buat penelitian. Nah, kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya dari saya, biasanya memang pertama yang paling penting itu adalah temanya itu dia tidak lepas dari arkan tadi itu ya, dari 4 topik utama itu ya. Jadi topik utama itu terkait dengan apa saja nih ya, tentang semuanya, pokoknya biasanya itu semua kaitannya dengan prodi yang ada di Kementerian Agama ya, di prodi yang di bawah Diktis ya, baik itu PTKIN ataupun PTKIS. Nah, ini menurut saya menjadi penting. Jadi yang pertama adalah topiknya itu harus selaras, harus sesuai ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya hibah proposal ini berdasarkan pengalaman juga, ini dia levelnya adalah master minimal gitu ya. Artinya kalau penelitian itu dia hanya sebatas deskripsi, narasi, atau mungkin levelnya hanya S1 lah misalnya gitu, itu sangat kecil sekali kemungkinannya untuk diterima. Apalagi nanti kalau dari yang istilahnya itu PTKIS gitu ya, yang swasta. Jadi ya swasta ini perlu 2 kali kerja kerasnya nih gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi dari sisi bahwa kualitas penelitiannya itu memang memang minimal itu di level master ya. Artinya dia memiliki analisis dan juga pengembangan ya. Syukur-syukur kalau sampai ke level doktoral gitu ya, PhD ya. Dia sampai kepada inovasi dan juga ada sesuatu yang baru ya yang bisa ditawarkan kepada masyarakat gitu ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting juga sebenarnya karena dia ada levelnya itu master gitu ya, sehingga kemudian dia itu penelitian itu harus ruang lingkupnya dan juga pembahasannya itu minimal banget itu ya, tentu saja levelnya adalah nasional ya, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk case study-nya itu adalah lokal, tetapi memiliki semacam semacam ya kontribusi secara nasional ya. Misalnya kita bicara tentang konflik misalnya di Papua misalnya gitu ya. Itu kan sangat, walaupun dia sifatnya lokal di Papua tapi terkait dengan kebijakan-kebijakan nasional gitu ya. Atau mungkin juga yang baru ya, yang baru kemarin misalnya tentang ada salah satu tokoh ya yang di Bali itu yang mungkin dia agak sedikit disebutnya itu dengan rasisme ya, rasis gitu ya, sehingga kemudian ya itu kenapa itu terjadi, itu juga menjadi hal yang menarik juga untuk dibuat sebuah penelitian. Nah ya, itu minimal yang keempat. Nah yang kelima itu adalah tentu saja bagaimana sebenarnya agar penelitian ini juga memiliki kualitas yang bagus. Biasanya kita itu juga mengajak kepada kolaboratif ya. Artinya jelas tidak sendirian. Jadi jangan sama seperti penulisan jurnal, kita sendirian aja deh, maju sendiri, tidak ya. Tetapi justru penelitian ini harus bersama-sama, baik itu sesama dosen yang ada di perguruan tinggi, satu perguruan tinggi ya, ataupun juga antar perguruan tinggi tadi kolaboratif ya, baik itu yang PTKIS, PTKIN ataupun juga PTU gitu ya. Nah, bahkan yang lebih tinggi itu adalah yang levelnya adalah dia itu sudah antar negara atau kolaboratif international collaboration research gitu ya. Ini kalau pengalaman beberapa tahun yang lalu tuh dia dananya itu sampai hampir 250 juta gitu ya. Kalau untuk yang sendiri biasa paling 10 juta, 15 juta gitu ya. Kalau umpamanya kelompok mungkin antara macam-macam, ada 25, 35, 50 gitu ya. Bahkan sampai ada yang 75 juta. Artinya itu menjadi hal yang sebenarnya ya tidak utama tapi ya cukup menggiurkan juga gitu ya. Tapi yang paling penting adalah topik-topiknya. Tadi topik yang menarik, kemudian juga bisa memang menjadi permasalahan dan bisa mencari solusinya, solusi yang ditawarkan dari proposal kita itu menarik gitu ya. Misalnya berarti termasuk juga yang tren atau mungkin juga yang ada unsur-unsur kebaruan. Misalnya nih ya, walaupun terlalu tinggi, misalnya sekarang kan konflik antara Rusia dengan Ukraina, atau mungkin terlalu jauh ya, Palestina lah misalnya gitu. Kalau isu Palestina, kalau kita bisa risetnya lebih mendalam gitu, itu saya yakin itu akan diterima. Tetapi
ya tentu saja kan kita harus ke Palestina berarti gitu ya. Nah tentu saja mungkin akan agak sulit. Jadi kita lebih ke isu-isu nasional. Nah isu nasional yang paling dekat ini ya walaupun nanti kalau mamanya tentang general election misalnya, tentang pemilihan umum misalnya, itu nanti akan kelewat gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi misalnya persaingan politik dan sebagainya, itu menjadi hal yang menarik. Ada salah satu teman di Sulawesi sana yang dia membuat sebuah riset, ya risetnya sebenarnya simple, sederhana gitu ya. Dia hanya meneliti tentang pemilihan kepala desa di satu wilayah di mana kepala desa ya, saya antara kepala desa atau bupati gitu ya di wilayah Sulawesi sana. Dan yang menarik itu adalah apa? Ternyata yang calonnya itu adalah yang pertama adalah suaminya gitu ya, incumbent-nya, kemudian yang kedua itu adalah istrinya. Gitu. Tapi ini betul-betul persaingan, jadi bukan sekadar dipasangkan, tapi betul-betul persaingan gitu ya. Ini agak unik gitu ketika suami istri kemudian masing-masingnya mencalonkan menjadi pimpinan gitu ya. Ini agak unik gitu, walaupun dia sifatnya itu lokal gitu ya, tapi ternyata masih bisa secara internasional ataupun nasional juga dia akan bisa mewakili gitu ya. Nah, demikian juga mungkin isu-isu lainnya yang memang sekarang itu sedang tren gitu ya, yang sedang banyak, misalnya kajian studi tentang IKN misalnya, ya ibu kota negara Nusantara misalnya gitu ya. Nah, itu juga menurut saya juga menjadi hal yang menarik juga, plus juga hubungan internasional, kemudian juga isu-isu keagamaan, termasuk kalau yang di Kementerian Agama itu Diktis itu juga masih biasanya yang sekarang itu tentang moderasi, ya tadi tentang pluralisme gitu ya, kemudian juga tentang misalnya bagaimana sebenarnya pengembangan dari keagamaan di era digital gitu, itu sangat mungkin sekali itu untuk diterima ya. Demikian juga isu-isu yang mungkin memang memberikan kontribusi untuk masyarakat ya, untuk negara juga tadi secara umum gitu ya. Misalnya saya menyebutkan tentang isu tentang biasanya tentang ekonomi syariah misalnya, atau tentang pendidikan Islam, dan jangan lupa juga gitu ya, tadi secara core keilmuan itu memang sebaiknya kita itu melakukan penelitiannya itu adalah sesuai dengan bidang kita ya. Kalau nanti dalam risetnya itu ada memerlukan ekspor lain, maka di situ kita bisa melakukan misalnya kolaboratif gitu ya. Saya pernah dengan teman-teman itu membuat sebuah kajian tentang misalnya kurikulum fikih anti korupsi ya, pengembangan kurikulum berbasis fikih anti korupsi pada pendidikan agama Islam, atau pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis fikih anti korupsi. Nah, di situ karena ada unsur pengembangan kurikulum, otomatis itu adalah pendidikan agama Islam ya. Tapi kemudian di situ karena di situ ada fikihnya, maka harus diambil juga dari ahli atau tokoh dalam hal atau dalam bidang fikih atau hukum Islam. Nah, itu menjadi penting kan, pentingnya itu kolaboratif ya. Jadi masing-masing ekspert akan berkontribusi kepada penelitian tersebut. Ya, nah ini penting nih ya, ini hal penting untuk kita bagaimana sebenarnya menerapkan ataupun membuat sebuah proposal penelitian sehingga kita bisa mendapatkan atau bisa memperoleh hibah penelitian. Oke ya, nah itu yang pertama tuh terkait dengan penelitian. Saya rasa ini akan sangat banyak pengembangannya, akan banyak yang bisa kita lakukan agar kita bisa masuk atau diterima, termasuk dosen-dosen ya, termasuknya juga di Stage Sirajul Falah ini, bagaimana kita bersama-sama membuat sebuah penelitian, proposal penelitian. Nanti contoh-contohnya insya Allah kita akan ini, kemarin saya belum sempat ini ya Pak Kali Junjung ya, karena ada sedikit permasalahan tadi di WhatsApp saya gitu ya. Oke.